Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan Natal. Pada hari ini, saudara dan saya akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan mengenai keselamatan bagi kaum sisa yang terambil daripada Sakaria. Teks kita Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Sakaria 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19, kita akan baca teks ini secara bergantian keseluruhan ayatnya. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah dan Raja kami. Kami berterima kasih oleh karena sore hari ini Tuhan adakan bagi kami semua. Tuhan mengumpulkan kami semua untuk bersama-sama lagi mengingat dan merayakan akan kedatangan Kristus yang telah terjadi 2000-an tahun yang lampau. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kehadiran-Mu memungkinkan kami untuk menikmati pengampunan dosa. Kehadiran Kristus dan karya-Mu memungkinkan kami untuk memiliki akses yang baru dengan Allah kami. Kami bersyukur karena di dalam semuanya itu kami boleh dipersekutukan dengan Allah kami dan juga dipersekutukan dengan seluruh umat Tuhan di sepanjang zaman dan waktu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan pada sore hari ini ketika kami kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami minta kehadiran Kristus di tengah-tengah kami. Biarlah Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami pelajari hari ini, yang kami renungkan dari firman-Mu, tidak lalu begitu saja, tetapi tanamkanlah dalam jiwa setiap umat pilihan Tuhan. Sehingga melaluinya kami memiliki iman yang semakin diteguhkan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi. Sebab dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu.
Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat dan bulan yang kelima dan bulan yang ketujuh dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Sakaria disebut dengan nama Nabi Sakaria, yang berarti Yahweh mengingat. Sakaria berarti Yahweh mengingat. Ini mengacu kepada keseluruhan berita daripada kitab Sakaria, bahwa Allah mengingat umatnya. Siapakah yang dimaksudkan dengan umat Allah yang diingat oleh Allah? Di dalam pasal 8 di situ disebutkan mereka adalah kaum sisa. Mereka adalah kaum sisa. Mengapa? Mengapa Allah mengingat mereka? Jika Allah mengingat kaum sisa, apa signifikansinya bagi hidup iman mereka? Di dalam ibadah Natal sore hari ini, kita akan bersama belajar bahwa ketika Allah mengingat umatnya, itu berarti Allah datang dan memberikan keselamatan bagi umat kepunyaannya, bagi kaum sisa. Allah itu sendiri yang akan membawa pulang kaum yang tersesat dalam dosa dan berada di bawah murka Allah untuk kembali menikmati relasi damai dengan Allah dan bersekutu selamanya dengan Allah. Dan ini adalah anugerah terbesar di dalam kehidupan umat Allah, yang adalah kaum sisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana keselamatan itu tiba bagi umat Allah? Bagaimana Allah itu membawa pulang umat Allah, kaum sisa itu, ke dalam relasi yang baru dengan Dia, ke dalam relasi yang penuh damai sejahtera dengan Allah. Ada 3 poin yang saudara dan saya akan pelajari di dalam teks kita. Yang pertama, saudara dan saya belajar, dosa Israel mendatangkan murka Allah. Mengapa Allah mengingat itu begitu penting? Karena hal pertama saudara saya belajar, dosa Israel mendatangkan murka Allah. Signifikansi, kalau Allah tidak ingat kita, maka tidak ada keselamatan. Tetapi justru karena Allah mengingat kita, maka ada keselamatan. Mengapa? Karena manusia, dalam hal ini orang Israel, telah berdosa dan mendatangkan murka Allah. Kalau saudara dan saya membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu ayat yang ke-10, ayat 13a dan ayat 14 yang tadi sudah kita bacakan. Di situ dibicarakan mengenai dosa masa lalu. Dosa daripada nenek moyang orang Israel. Dan ketika firman ini diberitakan, firman ini diberikan kepada generasi yang baru. Tetapi generasi yang baru itu harus mengingat kepada dosa masa lalu, apa yang dikerjakan oleh nenek moyang mereka. Saudara, kita melihat ada 4 dosa yang dicatat di dalam kitab Raja-Raja, kitab Tawarik, kitab Yeremia terkait dengan dosa masa lalu orang Israel. Saudara, dosa masa lalu. Yang pertama, dosa masa lalu itu berkaitan dengan pemberontakan kepada Allah karena umat Allah meninggalkan perintah-perintah Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Bangsa yang kepadanya Allah mengikatkan perjanjian kekalnya. Dan ketika umat itu tidak lagi memegang perjanjiannya, umat itu menolak, tidak kemudian menaati perintah-perintahnya, maka ini adalah sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Ini adalah sesuatu yang menghina kekudusan nama Tuhan. Pemberontakan kepada Allah. Dan itu dilakukan dari generasi kepada generasi. Kalau saudara ingat kalimat daripada Tuhan Allah ketika Allah menamai atau menyebut bangsa Israel, Allah menyebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala. Kenapa keras kepala, saudara? Karena Allah beri firman,
Allah kasih perintahnya, tetapi terus menerus lawan Tuhan. Apakah mereka tidak tahu tentang perintah Allah? Mereka tahu. Apakah Allah kurang memberikan nabi kepada mereka? Tidak. Allah berikan nabi kepada mereka. Tetapi degil hati mereka, tegar tengkuk jiwa mereka, sehingga mereka di dalam kesadaran, di dalam kesengajaan, mereka memberontak kepada Allah, melawan perintah-perintah Allah. Saudara, umat yang melawan perintah Allah itu satu keseriusan. Dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah. Maka ini adalah sesuatu yang membuat Allah itu jijik, membuat Allah itu muak, membuat Allah itu marah dan murka kepada umat Tuhan. Kedua, dosa masa lalu daripada umat Israel adalah idolatry, penyembahan berhala. Kalau saudara baca di dalam catatan daripada raja-raja zaman monarki. Pada zaman monarki, saudara, raja-raja umumnya adalah mereka menyembah para dewa orang asing. Mereka membuat patung-patung berhala. Mereka bahkan mempersembahkan korban manusia kepada para dewa. Idolatry, penyembahan berhala. Saudara, ini adalah penggantian objek penyembahan. Penyembahan kepada Allah di dalam hukum Allah hanya kepada Allah Israel saja. Allah yang Esa itu yang kita sembah, yang sungguh-sungguh harus menjadi satu-satunya objek penyembahan umat Allah. Dan ketika objek penyembahan itu digantikan dengan yang lain, saudara, ini menjadi suatu hal yang mendukakan hati Allah, membuat Allah murka sekali karena umat Tuhan tidak lagi berpaut kepada Allah tetapi berpaut kepada hal yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembahan berhala ini adalah sesuatu yang serius. Mungkin kita hari ini tidak lagi membuat patung, tidak lagi mempersembahkan korban kepada dewa-dewa asing. Tetapi saudara, idolatry dapat muncul dalam beragam bentuk. Penyembahan berhala adalah penggantian objek penyembahan dengan yang bukan Allah. Maka kalau saudara menjadikan kekuatanmu, menjadikan intelektualmu, menjadikan hartamu, menjadikan kesehatanmu, menggantikan Allah sebagai sesuatu yang menjadi sandaran bagi jiwa kita, sesuatu yang kemudian menjadi pegangan pengharapan kita, maka saat itu kita sesungguhnya sudah jatuh di dalam idolatry, di dalam penyembahan berhala. Ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ketiga, dosa masa lalu daripada orang Israel adalah mereka menjalankan apa yang disebut dengan kekerasan dan ketidakadilan kepada sesama. Kalau saudara baca di dalam kitab Yeremia, Yeremia berbicara dengan gamblang. Yeremia beritahu, para pemimpin politik, mereka tidak menjalankan kebenaran. Mereka hidup dalam korupsi. Mereka hidup di dalam tindakan-tindakan ketidakadilan. Terutama kepada kaum yang miskin, kepada kaum yang lemah, kepada yatim piatu, orang-orang yang diambil, dirampas haknya demi untuk memperkaya diri mereka. Bukankah hari ini saudara dan saya juga mengalami hal yang sama? Banyak politikus Kristen yang tidak segan-segan merampas hak rakyat untuk memperkaya dirinya sendiri. Banyak politikus Kristen yang kemudian menjalankan ketidakadilan di dalam masa jabatannya, di dalam pemerintahannya, di dalam setiap tugas yang Allah berikan. Bukan cuma politikus, tetapi Yeremia juga berbicara mengenai rohaniawan, para imam, orang-orang yang memberitakan firman, orang-orang yang mengajar firman, tetapi mereka hidup di dalam ketidakkudusan. Mereka hidup dengan menginjak-injak hukum Allah. Mereka berlaku dengan keras. Mereka berlaku dengan ketidakbenaran. Mereka berlaku secara tidak adil kepada orang-orang yang dipimpin mereka. Sehingga kalau saudara lihat di sini, Alkitab beritahu kepada kita, pemimpin politik, pemimpin agama sudah rusak. Kalau politik dan agama sudah rusak, maka otomatis rakyat yang dipimpinnya juga rusak. Keadaan ini adalah keadaan yang terjadi di dalam kehidupan Israel. Bukan saja kerajaan utara Israel, tetapi juga kerajaan selatan yaitu Yehuda. Dan keempat, dosa masa lalu daripada orang Israel adalah mereka tidak mendengarkan peringatan para nabi. Allah mengasihi umat Allah, Allah kirim nabi. Peringatkan mereka, tegur mereka. Kasih tahu kalau mereka itu dosa. Mereka sedang melanggar hukum Allah. Bertobat kamu. Mereka dengar? Tidak. Mereka tidak mendengar. Bukan cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, saudara. Begitu telinga kiri atau telinga kanan dengar, langsung mental. Benar-benar tidak mereka terima. Peringatan para nabi dianggap sepele.
Mereka menganggap rendah teguran daripada Tuhan. Mereka menganggap rendah kritikan daripada Tuhan. Mereka anggap rendah panggilan Tuhan kepada pertobatan. Mereka bahkan menganiaya para nabi. Yesus Kristus sebut angkatan-angkatan itu sebagai orang-orang yang membunuh nabi Tuhan. Orang-orang yang menyingkirkan utusan-utusan Tuhan. Demi untuk apa? Supaya mereka dengan bebas melakukan dosa. Dosa merajalela. Saudara, coba saudara pikir. Zakaria diutus oleh Tuhan berbicara kepada kaum Yehuda, generasi yang baru, dengan mengingatkan mereka, nenek moyangmu, orang tuamu buat dosa seperti ini. Sekarang kamu sebagai keturunannya jangan lagi buat dosa yang sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pikir Allah tidak catat dosa orang tua. Dosa nenek moyang kita. Generasi selanjutnya, keturunan selanjutnya akan diingatkan. Orang tuamu dulu bikin dosa apa? Nenek moyangmu dulu bikin dosa apa? Allah muak, Allah benci kepada dosa yang demikian. Maka saudara dan saya melihat di sini bahwa Allah berbicara mengenai dosa masa lalu untuk mengingatkan generasi yang baru. Jangan lagi berbuat dosa yang sama. Karena akibat daripada dosa yang sedemikian begitu mengerikan. Dan generasi yang baru ini adalah generasi yang mengalami akibat dosa orang tua. Akibat dosa nenek moyangnya. Apa saja akibat dosa yang terjadi kepada generasi itu yang mereka sendiri alami? Yang pertama adalah pembuangan ke Babel. Saudara dan saya sudah sering mendengar pembuangan ke Babel. Sebelum pembuangan ke Babel, pembuangan ke Asyur. Kerajaan utara dibuang ke Asyur, setelah itu kerajaan selatan dibuang ke Babel. Dua kerajaan ini dibenci oleh Allah karena melakukan dosa yang sama. Namun yang saya mau tekankan di sini adalah pembuangan ke Babel. Ya, ini adalah akibat dosa daripada nenek moyangnya yang kemudian generasi selanjutnya, keturunan selanjutnya mengalami akibat dosa nenek moyang. Akibat dosa orang tua. Kenapa Allah mengizinkan pembuangan ke Babel? Karena Allah benci dosa. Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang mencintai kebenaran dan keadilan. Dan ketika umat Allah diberikan tanah perjanjian, mereka harus menyaksikan kebenaran, keadilan, kekudusan Allah. Tetapi ketika mereka tidak melakukannya, mereka tidak layak ada di dalam tanah perjanjian. Karena itu Allah buat apa? Buang, usir mereka keluar. Saudara, bukankah ini terjadi seperti pada zaman Adam dan Hawa? Kalau saudara ingat, ketika di Taman Eden, taman yang penuh sukacita itu, Allah bersekutu dengan umat Allah, Adam dan Hawa. Tetapi ketika mereka berdosa di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kemudian Allah memberikan hukuman kepada mereka, walaupun ada berita anugerah proto-evangelium, Injil pertama diberitakan di sana, tetapi tetap konsekuensi dosa, usir mereka keluar. Keluar dari taman ini. Kamu gak boleh masuk lagi ke dalam taman ini. Para kerub jaga. Tidak boleh Adam dan Hawa masuk kembali ke Taman Eden. Persis apa yang Allah kerjakan kepada generasi-generasi selanjutnya. Apa yang terjadi kepada umat Allah ketika Allah buang mereka keluar dari tanah perjanjian? Kenapa saudara? Karena Allah yang kudus, Allah yang memiliki tanah perjanjian itu tidak menghendaki Israel ada dalam ketidakkudusan, di dalam kejahatan, di dalam penumpahan darah daripada orang-orang yang tidak bersalah. Lalu mereka menikmati berkat Tuhan. Allah usir mereka keluar. Maka pembuangan ke Babel bercerita mengenai pemurnian dan pembersihan. Allah memurnikan manusia, khususnya Israel. Allah memurnikan dan membersihkan bangsa itu daripada dosa-dosa mereka. Allah tidak ingin mereka terus ada di dalam dosa, maka Allah usir mereka keluar, Allah buang mereka. Supaya dimurnikan, supaya dibersihkan. Pembuangan ke Babel juga memiliki makna pengajaran dan pendidikan. Allah kita adalah Bapa. Dia guru kita. Maka ketika dia mendidik anak-anaknya, dan ketika anak-anaknya itu adalah orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, maka dia akan menghajar mereka, dia akan memberikan pembelajaran kepada mereka, termasuk dengan membuang mereka karena kesalahan-kesalahan mereka, supaya mereka dididik, didisiplinkan di dalam kebenaran, di dalam kekudusan Tuhan Allah. Maka di sini kita melihat pembuangan
bukan saja di dalam nuansa negatif. Betul itu hukuman Tuhan. Tetapi sisi yang lain daripada pembuangan adalah, saudara melihat Allah sebagai Bapa, Allah sebagai guru yang memimpin umat Allah. Dia tidak ingin umatnya berdosa. Maka dia didik umatnya, dia murnikan umatnya, dia usir umatnya keluar daripada tanah perjanjian. Tetapi di saat yang sama ketika umat itu dibuang daripada tanah perjanjian, sebenarnya ada suatu hal yang Allah itu berikan kepada umatnya melalui para nabi. Yaitu Yeremia, kemudian Yehezkiel. Tentang apa itu, saudara? Pengharapan dan pemulihan. Kami dibuang Tuhan, kami diusir keluar, kami didisiplin oleh Tuhan karena dosa-dosa kami. Tetapi ada pengharapan. Allah memberikan firman melalui Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel tentang pemulihan yang akan datang. Bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan dibawa pulang oleh Allah tepat 70 tahun bagi Babel. Ini adalah suatu pengharapan. Dan bukan cuma itu. Di dalam kitab Yeremia dan Yehezkiel ada suatu pengharapan yang jauh lebih besar dari sekedar kembali ke tanah perjanjian. Yaitu Mesias. Datangnya seorang juru selamat, Mesias, Raja Damai yang akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan memulihkan umat Allah dari dosa-dosa mereka. Maka pembuangan kalau kita lihat di sini, saudara, adalah sesuatu yang bukan saja bercerita tentang murka Tuhan. Tetapi pembuangan juga bercerita tentang cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan. Allah adalah Allah yang mengasihi umat Allah. Yang menginginkan umat Allah murni. Bersih daripada dosa. Yang mendidik umatnya supaya membuang dosa-dosanya. Dan yang akan memulihkan umat Allah. Akibat dosanya yang kedua. Kalau tadi mereka dibuang ke Babel. Maka akibat dosa yang kedua yang terjadi dan dialami oleh generasi ini adalah hancurnya kota Yerusalem dan bait suci yang pertama. Bapak Ibu, ketika terjadinya kehancuran daripada kota Yerusalem, Yerusalem itu dihabisi rata dengan tanah. Bait suci pertama yang dibangun oleh Salomo dengan emas murni. Saudara, di dalam ruang Maha Kudus itu emas murni. Dia punya tabut perjanjian emas. Kerup-kerupnya itu emas. Dinding-dindingnya, lantainya itu emas. Ketika orang-orang Babel datang di bawah pimpinan daripada Nebukadnezar datang menghancurkan bait suci. Mereka benar-benar mengambil emas itu. Mereka bakar, hancurkan bait suci itu rata dengan tanah. Saudara, ini adalah satu pukulan yang begitu besar bagi orang Israel. Israel paling sakit hatinya kalau Allah tinggalkan mereka. Kalau Allah pukul mereka dengan cara yang lain, mungkin itu tidak terlalu sakit. Tapi kalau Allah pukul mereka dengan Allah menghancurkan bait suci, Allah menghancurkan kota Yerusalem, itu berarti Allah meninggalkan Israel. Allah tidak lagi hadir secara khusus di tengah-tengah umatnya. Penyertaan Allah, Sang Immanuel itu sudah pergi. Kalau saudara lihat di dalam Yehezkiel, penggambaran bagaimana Allah meninggalkan bait suci. Dan ketika Allah meninggalkan bait suci itu tidak ada arti apa-apa. Saudara mau punya bangunan bait suci yang bagus. Mau berapa lantai sekalipun, dibangun dari emas sekalipun. Kalau Allah tidak hadir di situ, bait suci itu tidak ada gunanya. Layak dihancurkan. Demikian juga bait suci dalam perjanjian lama. Ketika umatnya tidak lagi setia kepada Allah. Tidak lagi memegang perjanjiannya. Allah tinggalkan mereka. Maka bait suci tidak perlu ada lagi. Hancurkan. Termasuk saudara. Gulungan-gulungan kitab. Yang ada di dalam. Bait suci. Itu terpaksa harus disembunyikan oleh orang Israel. Khususnya para imam. Karena dihancurkan, saudara. Itu begitu mengerikan. Dan kalau saudara baca lebih jauh. Di dalam penggambaran mengenai orang-orang yang kena hukuman Allah ini, saudara. Yesaya memberitahukan. Mereka mengalami aib. Mereka dihina. Mereka direndahkan. Bahkan bukan cuma itu. Kelaparan melanda mereka karena mereka dikepung oleh tentara Babel. Kalau dikepung oleh tentara Babel, saudara, keluar masuk gak bisa. Perekonomian gak bisa berjalan, saudara. Perdagangan gak bisa jalan.
Maka itu berarti mereka lapar dengan sendirinya dan membiarkan mereka lemah. Lalu kemudian tentara Babel itu datang dan menyerang mereka dan menghancurkan mereka dengan cepat. Karena sudah lemah. Saudara tahu saking mereka lapar, apa yang terjadi? Anak kandung mereka itu dipotong, saudara. Dimakan dagingnya. Saking begitu luar biasa laparnya mereka. Akhirnya gak ada belas kasih, saudara. Orang tua rela bunuh anak kandungnya sendiri, makan dagingnya, jadi kanibal. Saudara lihat ya, umat Israel, umat yang beradab, umat yang punya hukum Allah, umat yang berada dalam kesucian, turunnya jauh, saudara. Hina sekali, Tuhan Allah izinkan mereka terhina sekali. Kenapa terhina? Karena mereka telah menghina kekudusan nama Tuhan. Barang siapa berdosa dan menghina kekudusan nama Tuhan, Tuhan tidak segan-segan hinakan dia. Saudara, ini yang terjadi, saudara ya. Maka keadaan begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Maka Yeremia itu meratap. Dia menangis. Tuhan kasihani. Kasihani umatmu Tuhan. Jangan biarkan aib ini terus berlangsung Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Karena Yeremia dengan mata kepalanya sendiri melihat keadaan itu. Yeremia adalah nabi satu-satunya yang menubuatkan tentang kejatuhan Israel. Hancurnya kota Yerusalem dan bait suci. Dan dia lihat sendiri penggenapannya. Maka itu menjadi suatu kesedihan yang amat dalam. Ratapan yang amat dalam. Sesuatu yang menyakitkan. Seperti pedang yang menusuk ke dalam jantung daripada orang Israel. Kenapa saudara? Karena Allah telah meninggalkan mereka. Allah telah meninggalkan mereka. Suatu kesedihan yang amat dalam. Tidak ada hukuman yang jauh lebih berat daripada Allah meninggalkan umatnya. Suatu ratapan yang begitu amat dalam. Maka di sini saudara dan saya melihat bahwa perpisahan dari Allah. Hancurnya bait suci. Hancurnya kota Yerusalem. Allah meninggalkan Israel. Allah berpisah dari umatnya. Allah tinggalkan umatnya. Dan pertanyaannya. Masih adakah harapan? Tuhan kami begitu terhina. Tuhan kami begitu melarat. Kejatuhan kami amat-amat dalam. Masih adakah pengharapan? Masih adakah pemulihan bagi kami ya Tuhan? Pemazmur itu ketika menyuarakan ratapan daripada umat Israel. Mereka itu menangis. Menangis dengan amat dalam. Tuhan kami telah berdosa. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Saudara baca dalam Mazmur 77. Mazmur 85. Itu adalah Mazmur ratapan. Mazmur yang meratap oleh karena Allah meninggalkan umatnya karena dosa-dosa mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ketika engkau dan saya berdosa. Saudara, hukuman Allah yang paling besar adalah dia meninggalkan kita. Dan saudara tahu apa artinya Allah meninggalkan kita? Itu sama dengan kematian. Kematian berarti terpisahnya kita daripada Allah. Kematian berarti Allah meninggalkan kita. Saudara, maka kita sekalipun hidup secara biologis, ketika Allah tidak lagi hadir bersama kita secara khusus, kita mati, saudara. Di hadapan Allah kita mati. Tetapi sekali lagi, Allah memberikan pengharapan. Melalui janji Tuhan kepada Yeremia, Allah berikan pengharapan bahwa umatnya akan kembali. Umatnya akan melihat pemulihan dari tangan Tuhan. Dan bukankah ini suatu penghiburan? Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah ratapan akan dosa, Allah hadir dan memberikan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kisah mengenai dosa Israel dan penghukuman yang dialami oleh generasi, bahkan generasi di zamannya Sakaria. Saudara, itu adalah bukan kisah terakhir. Itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru. Kadang-kadang ketika kita berada dalam pukulan Tuhan, ketika kita meratap dengan dosa-dosa kita, saudara, kita sulit melihat adanya pengharapan. Tetapi dengan kisah ini, Allah mau menunjukkan dosa nenek moyangmu dan akibat dosa yang ditanggungkan kepada generasi yang baru, itu tidak mengakhiri kehidupan umat Allah. Mengapa? Karena anugerah Tuhan menopang mereka. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dia pukul karena dia kasih kita. Dia menyesak kita karena dia sayang sama kita.
Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maka hukuman yang dialami oleh umat Allah karena dosa-dosa mereka, pembuangan, hancurnya bait suci, hancurnya kota Yerusalem, menghasilkan ratapan atas dosa umat Allah. Tetapi juga di saat yang sama, panggilan bagi umat Allah bertobat. Kembali kepada Allah. Mari datang kepadaku. Karena hanya di dalam tangan Tuhan saja ada pemulihan. Hanya di dalam Kristus saja ada pengharapan. Maka hukuman adalah cambuk untuk menarik saudara pulang kepada Bapa di sorga. Saudara, ada sesuatu yang begitu indah karena sekali lagi kita melihat perspektif dari sudut pandang Tuhan. Dosa dan hukuman dosa adalah suatu panggilan bagi kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kedua, saudara yang saya belajar di dalam firman Tuhan hari ini. Pengampunan dan relasi yang baru dengan Allah. Di situ dikatakan di dalam Sakaria, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ini berbicara mengenai pengampunan dan relasi baru dengan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kaum sisa yang dimaksudkan di dalam Sakaria 8 meliputi orang Yehuda, kerajaan selatan, dan orang Israel, kerajaan utara. Tetapi tidak semua orang Israel disebut sebagai kaum sisa. Pertanyaannya, siapa itu kaum sisa? Kaum sisa adalah komunitas baru yang dibentuk Allah dan dipelihara oleh Allah selama masa penghukuman terjadi. Dan merekalah yang diampuni oleh Allah. Merekalah yang kemudian ditebus oleh darah perjanjian dan akan menikmati hak istimewa dari covenant Allah atau perjanjian Allah. Saya ulangi. Siapa itu kaum sisa? Kaum sisa adalah komunitas baru yang dibentuk oleh Allah, dipelihara oleh Allah selama masa penghukuman yaitu pembuangan. Mereka adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Allah, ditebus dengan darah perjanjian, dan mereka akan mendapatkan hak istimewa untuk menikmati segala berkat covenant Allah, perjanjian Allah. Dan ini terjadi bukan karena orang Israel layak menerimanya. Ini terjadi karena anugerah Allah semata. Anugerah Allah semata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kaum sisa, eksistensi daripada kaum sisa itu digambarkan di dalam ayat-ayat 4, ayat 5. Saudara, saya lihat di situ ada semacam multiplikasi jumlah umat Allah. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Saudara, ini berbicara mengenai apa? Multiplikasi jumlah umat Allah. Saudara lihat ya, kaum sisa yang dipelihara oleh Tuhan selama masa pembuangan. Dan sekarang mereka sudah dibawa Tuhan pulang kembali ke tanah perjanjian. Dan mereka itu minoritas sekali. Jumlah mereka sangat sedikit. Tidak semua orang Israel menikmati keselamatan ini. Tidak semua orang Israel disebut sebagai komunitas yang baru. Tetapi mereka yang ditebus oleh Allah lah yang disebut sebagai komunitas baru. Dan mereka kemudian menghasilkan anak-anak keturunan demi keturunan yang kita sebut sebagai multiplikasi umat Allah. Saudara, pertambahan jumlah penduduk itu tidak sama dengan kita mengatakan pertambahan jumlah orang percaya. Di dalam konteks ini, umat Allah yang begitu miskin, kena aib karena dosa mereka. Mereka itu dibunuh mati oleh Tuhan. Tetapi ada sisa yang Tuhan Allah kasih tinggal. Tuhan Allah pelihara, lalu yang dari minoritas ini lahir anak-anak keturunan selanjutnya. Lahir
orang-orang percaya, tua, muda, besar, kecil, laki-laki dan perempuan, itu semua dilahirkan, tetapi mereka masuk di dalam komunitas yang baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memberikan pengampunan kepada kita, biasanya Allah juga akan memperbaiki keturunan kita, kehidupan keluarga kita. Ya. Ketika dikatakan kakek, nenek, anak-anak dan seterusnya, saudara, ini berbicara mengenai sekali lagi multiplikasi jumlah orang percaya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhenti memelihara perjanjiannya, tetapi Dia memberikan pengampunan dengan memelihara sejumlah sisa orang yang begitu kecil itu untuk meneruskan perjanjiannya, sehingga eksistensi kaum sisa menunjukkan mengenai kasih setia Allah kepada umat Allah. Sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek, sampai lanjut usia. Mereka akan menikmati perjanjian Tuhan. Mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara, pemulihan mulai daripada suatu komunitas yang baru. Dan komunitas yang baru terdiri daripada pribadi, keluarga, dan semua umat Allah yang diselamatkan oleh Tuhan. Jika saudara dan saya ada di dalam dosa-dosa tertentu, dan itu memahitkan Allah, dan Allah menghukum kita, saudara ingat, itu bukan akhir segalanya. Seringkali Allah memelihara kaum sisa dari keluarga kita. Orang yang mungkin masa lalunya, hidupnya rusak total. Tapi kok bisa dia melahirkan anak yang cinta akan Tuhan? Kenapa bisa begitu? Karena Allah sedang memelihara kontinuitas daripada perjanjiannya kepada generasi selanjutnya. Sehingga eksistensi daripada kaum sisa, saudara, yang ditunjukkan dengan penggambaran-penggambaran demikian, menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak lupa janjinya, tetapi Allah yang setia kepada perjanjiannya dengan para patriark, dengan Raja Daud. Dan Dia meneruskan dari keturunan atau multiplikasi orang-orang percaya akan datang garis Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, maut, dan iblis. Saudara coba pikir kalau nggak ada kaum sisa. Pertanyaannya, janji Allah tentang Mesias mungkinkah digenapi? Mungkin kita akan bicara mungkin karena Allah Maha Kuasa. Tetapi cara kerja Tuhan tidak demikian. Allah memelihara kaum sisa supaya janji Dia, bahkan dari kitab Kejadian 3 ayat 15, bahwa akan datang keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular, dan bahwa akan datang Raja Damai yang memerintah dan memulihkan umat Allah. Itu bisa berkelanjutan, saudara. Dengan adanya kaum sisa. Maka pemulihan, saudara, pemulihan dimulai daripada sekali lagi eksistensi kaum sisa, komunitas baru yang Allah peliharakan di dalam iman dan kesetiaan kepada Allah. Mereka diampuni, mereka ditebus, mereka diselamatkan. Sekali lagi, ini adalah penghiburan dari tangan Tuhan. Orang-orang yang berdosa, tetapi ketika diampuni, melaluinya lahir keturunan-keturunan yang memuliakan nama Tuhan. Saudara bisa lihat itu dalam silsilah Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Matius. Matius pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat 16. Mengisahkan mengenai nenek moyang daripada Tuhan Yesus yang adalah semua manusia berdosa. Tetapi mereka disebut sebagai komunitas baru. Yang dari garis mereka lah lahir Sang Mesias. Saya baca langsung ke dalam ayat 11. Matius 1 ayat 11. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut
Kristus. Saudara lihat di situ apa yang dicatat? Pembuangan ke Babel. Tetapi setelah pembuangan ke Babel, ada lahir anak-anak. Anak-anak yang kalau saudara baca Serubabel, Serubabel itu berarti lahir di Babel, saudara. Tetapi dia dibawa pulang ke Yerusalem. Dan dia yang kemudian dipakai Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan bait suci yang kedua. Apa yang saya mau katakan di sini? Eksistensi komunitas baru. Allah memulihkan orang-orang yang sedemikian, kaum sisa yang sedemikian, untuk melanjutkan janji Allah itu supaya tergenapi dan dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga pertanyaan, apakah ada pengharapan di tengah-tengah keadaan kami yang berdosa? Alkitab jawab, ada. Di mana letak pengharapan itu? Di dalam tangan Tuhan sendiri. Komunitas baru tidak akan pernah ada jika Allah tidak memprovidensiakannya. Jika Allah tidak mengampuni dan menebus mereka. Jika Allah tidak memurnikan mereka. Maka komunitas baru adalah cara Tuhan untuk memelihara perjanjiannya dan menyatakan kesetiaannya di tengah-tengah ketidaksetiaan umat Allah. Maka saudara lihat pemulihan dari tangan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah melupakan janjinya, sekalipun umat Allah seringkali melupakan janji Tuhan. Kedua, saudara lihat di dalam proses pemulihan yang Allah berikan kepada umat Allah. Di dalam teks yang kita baca, di situ ada pendirian kembali kota Yerusalem dan bait suci yang kedua. Kalau kita baca di dalam kitab Hagai dan Sakaria, tugas dua nabi ini adalah mendampingi Serubabel dan imam besar Yosua untuk menyelesaikan pembangunan bait suci kedua. Itu tugas daripada kedua nabi ini. Dan kalau saudara lihat, kota Yerusalem yang dulunya dibuang oleh Allah, kota Yerusalem yang di sana ada penduduk yang tidak setia kepada Allah, penuh kejahatan, sekarang ditransformasi oleh Allah. Diubahkan oleh Allah yang disebut sebagai perbuatan ajaib itu. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Saudara lihat, kenapa disebut gunung kudus? Karena Yerusalem ada di atas bukit, di atas gunung. Makanya disebut gunung kudus. Yang tadinya tidak kudus jadi kudus. Yang tadinya tidak setia jadi setia. Apa yang dimaksudkan? Transformasi. Transformasi. Ketika kota itu ditransformasi berarti umat Allah yang diam di dalam Yerusalem pun turut ditransformasi. Yang tadi saya sebut sebagai komunitas baru. Allah bawa pulang mereka kembali ke tanah perjanjian. Allah memberikan kepada mereka kesempatan yang baru untuk kembali menikmati perjanjian Allah, berkat-berkat Allah, dan hidup kembali memuliakan nama Tuhan. Maka di sini saudara dan saya lihat bahwa pendirian kota Yerusalem dan bait suci yang kedua berarti Allah kembali bersekutu dengan umat Allah. Allah kembali mengikat perjanjiannya dengan umat Allah. Allah kembali membuat relasi yang baru dengan umat Allah. Tadi saya katakan dosa mengakibatkan putusnya relasi kita dengan Allah. Dosa mengakibatkan kita dibuang dari Allah. Dosa membuat kita tidak dapat menikmati hadirat Allah yang khusus dalam hidup kita. Tetapi ketika dia memulihkan dengan berdirinya bait suci dan kota Yerusalem yang ditransformasi, saudara, itu berarti dia hadir di tengah-tengah umat Allah. Sang Immanuel itu kembali ada di tengah-tengah umat Allah. Sang Immanuel itu menyatakan pengharapan dan pemulihan pada saat itu terjadi, dan secara ultimat, secara puncaknya, finalnya, ketika Kristus datang ke dalam dunia untuk menggenapkan seluruh karya penebusan bagi umat Allah. Maka di sini saudara, kita harus bersyukur. Allah kita tidak selamanya memurkai kita. Ketika kita berdosa, selalu ada intervensi anugerah Tuhan. Ketika dia mengintervensi kita, sejarah hidup kita, maka terjadi transformasi, perubahan. Komunitas yang baru diubahkan Tuhan. Tempat tinggal pun diubahkan Tuhan. Lingkungan di mana kita berada itu turut diberkati oleh Tuhan. Oleh karena apa? Kehadiran Allah yang khusus di tengah-tengah umat Allah. Setiap individu, setiap keluarga yang ditransformasi oleh Allah tidak mungkin
tidak menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Tidak mungkin tidak menjadi berkat di dalam lingkungannya. Kita semua akan memancarkan kemuliaan Allah ketika Allah mentransformasi. Itu sebabnya di dalam ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Allah menjadikan umat Allah menjadi berkat bukan saja di tengah-tengah Israel. Tetapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Sehingga banyak orang boleh datang dan memuliakan Tuhan. Maka relasi yang baru, pengampunan daripada Allah itu adalah titik balik. Titik balik daripada kehidupan kaum sisa. Titik balik daripada kehidupan Israel Utara dan Israel Selatan. Titik balik daripada seluruh hidup umat Allah. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau adalah umat kepunyaan Tuhan, dan jika engkau saat ini sedang berada di dalam kejatuhan yang amat dalam, ingat, ada titik balik yang bisa mengubah saudara. Ketika Allah hadir, mengintervensi saudara, membangun relasi yang baru dengan saudara, dan memulihkan hidup saudara. Sehingga kita tidak lagi menjadi kutuk dan menjadi cemoohan orang. Tetapi kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, terakhir. Jika saudara dan saya dipulihkan di dalam pengampunan dan relasi yang baru dengan Allah, maka poin yang ketiga adalah hidup baru dihasilkan darinya. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Hidup baru. Di situ dikatakan, maka cintailah kebenaran dan damai. Orang berdosa yang telah diampuni dan mendapatkan relasi yang baru dengan Allah, menikmati persekutuan yang baru dengan Allah dan perjanjian dengan Allah di dalam Kristus, maka orang itu pasti menghasilkan suatu kehidupan yang baru, karakter yang baru, kebiasaan yang baru, yang berbeda, yang bertolak belakang dengan natur lama dia, dengan kehidupan dosa yang lama. Saudara, di situ dikatakan, Allah bicara dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 mengenai kehidupan baru komunitas yang telah Allah bentuk. Mereka harus hidup dalam kebenaran, keadilan, kasih, dan kedamaian. Mereka punya 4 dosa tadi ya. Kemudian hidup baru ada 4 hal yang mereka harus hidupi. Kalau dosa mereka yang tadi adalah pemberontakan kepada Allah, idolatry, kekerasan dan ketidakadilan, tidak mendengarkan perintah para nabi, maka sekarang setelah mereka punya hidup baru, 4 hal mereka harus kerjakan. Hidup dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam kasih, dalam kedamaian. Saudara, ini adalah cara Tuhan memulihkan, mentransformasi hidup baru, hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Maksudnya apa, saudara? Orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, dulu mereka hidup dalam kekerasan dan ketidakadilan dan seterusnya yang tadi sudah kita sama-sama renungkan. Tetapi ketika mereka diperbaharui, mereka diubahkan, hidup mereka mulai belajar tunduk kepada kebenaran. Mulai belajar bekerja sesuai kebenaran. Mulai berkata-kata dengan benar, tidak berdusta. Mulai menghakimi, menilai, menafsirkan segala sesuatu dengan terang kebenaran. Mulai berlaku adil kepada sesama, mengasihi sesama, tidak benci kepada sesama, melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengasihi, mengampuni sesama. Kenapa saudara? Karena mereka sudah lebih dahulu menerima kasih Tuhan. Mereka sudah dipulihkan, mereka sudah jadi komunitas yang baru. Hadirat Allah hadir dalam kehidupan mereka. Maka sekarang buah-buah kehadiran Allah, buah-buah relasi yang baru itu nampak di dalam perbuatan nyata mereka. Saudara, kalau engkau dulu masih suka berkata-kata kotor, setelah percaya Tuhan Yesus tetap saja tidak berubah. Saya kira itu adalah pertobatan yang palsu. Karena pertobatan yang asli, ketika dia bertobat, maka saat itu juga dosa yang dulu kita lakukan itu menjadi suatu kejijikan bagi kita. Kita benci kepada dosa. Kita tidak lagi mencintai dosa. Yang kita cintai adalah apa yang dicintai Tuhan. Yang kita benci adalah apa yang dibenci oleh Tuhan. Itu adalah hidup yang baru. Hidup dalam kebenaran berarti firman memimpin hidup kita. Belajar tunduk, belajar taat dalam keluarga. Suami dominan kepada istri. Istri dominan kepada suami.
Ketika dipimpin kebenaran, terjadi perubahan. Ada perubahan yang baik sekali, sesuai dengan firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu. Istri, tunduklah kepada suamimu. Itu adalah sesuatu perubahan dalam relasi suami istri. Orang tua anak. Dulu suami membangkitkan atau ayah membangkitkan amarah dari hati anak. Tapi setelah diubahkan menjadi papa yang mengasihi anak. Walaupun tidak kemudian membiarkan dosa terjadi. Itu adalah suatu perubahan yang terjadi. Di dalam relasi dengan rekan pelayanan. Dulu mungkin saling sikut-sikutan. Tapi setelah diubahkan tidak begitu. Tidak ada cemburu, tidak ada iri hati. Yang adalah kesatuan untuk melayani bersama. Suatu kasih, keadilan, cara memperlakukan orang lain yang dengan baik sekali. Bahkan di situ dikatakan, sumpah palsu, jangan berkata dusta, jangan memfitnah. Segala hal yang tidak baik, yang dibenci oleh Tuhan, dibenci oleh kita. Maka hidup baru adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Dan yang keempat adalah kedamaian. Maksudnya saudara, kedamaian itu berarti saudara kalau punya musuh. Sampai hari ini mungkin saudara punya permusuhan. Entah dengan saudara kandung, entah dengan keluarga, entah dengan rekan pelayanan. Ketika engkau diubahkan, Allah minta, hiduplah dalam damai. Ampunilah seorang akan yang lain. Hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Tetapi kasihlah sesamamu dengan sungguh-sungguh. Maka kedamaian membawa kita ada di dalam keselarasan dengan kasih Allah, tetapi juga keselarasan di dalam relasi dengan sesama. Kedamaian membuat kita hidup di dalam kesatuan cinta kasih, kerukunan. Sehingga umat Allah yang pulang daripada pembuangan menikmati segala berkat kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya sukacita itu melimpah di dalam kehidupan mereka. Sukacita begitu menguasai kehidupan mereka. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-19 itu gambaran dari sukacita. Di situ dikatakan Tuhan semesta alam firman-Nya, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dan bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Saudara, puasa pada bulan keempat adalah duka cita karena tembok Yerusalem dibobol oleh musuh. Puasa pada bulan kelima merupakan duka cita karena kota Yerusalem jatuh ke tangan musuh. Puasa pada bulan ketujuh adalah ketika Gedalia itu dibunuh. Dan puasa pada bulan ke-10 adalah duka cita karena pengepungan pertama kali sudah dimulai atas kota Yerusalem. Maka puasa demi puasa yang dilakukan adalah suatu gambaran duka. Tetapi ketika terjadi hidup yang baru, pemulihan daripada Allah, duka cita digantikan dengan sukacita. Duka cita, segala macam hal yang merupakan ratapan karena dosa-dosa dan akibat dosa digantikan dengan suatu kegembiraan oleh karena keselamatan, oleh karena transformasi yang Allah kerjakan di dalam diri umat Allah. Maka umat Allah tidak lagi menjadikan puasa sebagai ruang duka cita, tetapi sukacita oleh karena mereka menikmati keselamatan dari tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup baru dicirikan dengan hidup dalam kebenaran, keadilan, kasih, dan kedamaian. Dan di dalam semuanya itu, sukacita melingkupi kita. Sukacita kita tidak bergantung kepada kita punya sesuatu hal yang kita inginkan. Tetapi sukacita karena Allah telah menyelamatkan kita. Karena Allah telah mentransformasi kita. Karena Allah setia memegang perjanjiannya dan memasukkan kita ke dalam perjanjian itu sehingga kita menikmati segala berkat kasih karunia Allah di dalam Kristus. Maka hari raya Natal, saudara, adalah hari raya yang mengingat kepada kesetiaan Allah. Yang mengingat kepada kebaikan Tuhan. Dan transformasi yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karena Kristus anak Allah telah datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sehingga kita memiliki hidup yang baru, memiliki karakter kebiasaan yang baru, dan meninggalkan hidup yang lama untuk kemudian berjuang. Hidup taat kepada Allah sampai kapan? Sampai kita mati. Atau sampai waktu di mana Tuhan Yesus Kristus datang kembali.
Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan kepada kita kesadaran bahwa keselamatan bagi kaum sista adalah pekerjaan Allah yang begitu agung, begitu ajaib, begitu mulia, dan harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih oleh karena hari ini lagi kami diingatkan betapa kami telah jatuh amat dalam di dalam dosa kami. Tetapi Engkau Allah kami adalah Allah yang menjangkau kami, pergi ke dalam tempat yang paling-paling dalam, ke dalam titik nadir kami, ke dalam titik neraka untuk menarik kami keluar daripada dosa-dosa kami, memperbaharui hidup kami, mentransformasi kami, dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh Kristus mengubahkan kami dan memberikan kepada kami sukacita Natal, bukan karena segala hal lahiriah, tetapi oleh karena keselamatan, transformasi, dan kesetiaan Allah yang memegang perjanjian dan penggenapan perjanjian-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.